يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزله الرحمات وتتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات وأشرف البريات وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, yang mana kita dimuliakan oleh Allah dengan lisan yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidak digerakkan lisan untuk zikir kepada Allah, digerakkan lisan untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia dipilih oleh Allah di antara orang-orang yang baik menjadi ahli kebaikan insyaallah. Kenapa? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tenang. Dan orang di akhirat kelak, berapa lama dia memandang Allah Subhanahu wa taala tergantung berapa lama zikir khusyuknya ketika di dunia. Semakin banyak waktunya berzikir kepada Allah yang khusyuk, maka semakin lama pula berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para aulia itu selalu, mereka itu punya wirid-wirid, ada hizib-hizib, wirid-wirid ini untuk memperlama masa mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, kita minimal setiap malam Sabtu ini membaca Ratibul Haddad. Kalau emang telat bacanya, ulangin lagi diri di rumah. Dan ini juga enggak cuman ketika malam Sabtu, sebenarnya setiap malam. Karena ini karomahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa orang merutinkan Ratibul Haddad, maka dia akan dimudahkan untuk mencapai husnul khatimah. Makanya ya zal jalal wal ikram amisna ala dinil Islam itu dibaca 7 kali. Ini enggak gampang nih, baca wirid dijamin husnul khatimah luar biasa. Kelas berat itu. Mudah-mudahan kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita update. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan di dalam kitab Tasbitul Fuad itu, annal awqat tamurru bil insan tu'aradu alaihi fil akhir au kama qala. Kata beliau, waktu yang kita lalui ini ketika nanti di akhirat akan diaudit, akan disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepadanya. Walati tamurru fi ta'ah mamlu'ah bin nur au kama qala. Dan waktu yang dihabiskan untuk taat itu kalau boleh digambarkan, jadi setiap hari ini kan ada 24 jam. 24 jam itu ada box-box, ada kotak-kotak. 1 jam itu taruhlah 1 jam, atau ya tentunya walillahil masalul a'la, ini cuma sekedar pendekatan pemahaman saja. Nah, waktu-waktu jam-jam yang kita lalui itu atau menit-menit yang kita lalui itu bila diisi dengan taat mamlu'ah bin nur, dia akan dipenuhi dengan cahaya, senang dan membanggakan bagi yang melihatnya. Walati tamurru bil ma'siyah, waktu yang dilewatkan dihabiskan untuk maksiat, waliyazubillah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mamlu'ah, dipenuhi dengan an-nar, bukan nur, nar, api
atau kalau tidak api azulmah, kegelapan. Wallati tamurru bila syai, sedangkan waktu yang dihabiskan dengan gabut. Gabut. Gabut apa gabut? Gaji buta ya. Asalnya tuh gaji buta, tapi dimaknakan sekarang nggak ada kerjaan. Asalnya begitu. Ini orang kerjanya cuma setengah doang, setengah hari, tapi gajinya full, makanya disebut gaji buta. Lama-lama istilah kagak kerja dikasih gaji buta, dikasih gaji buta, maka gabut itu diistilahkan untuk orang yang kagak ngapa-ngapain. Nah, waktu yang nggak dibuat ngapa-ngapain, nggak dibikin taat, nggak dibikin maksiat, farighah, itu boxnya kosong. Nah, ini yang menjadi perhatian Habib Abdullah Haddad, dan semoga Allah buka pemahaman kita dengan ucapan ini. Apa kata beliau? Ketika melihat kotak yang kosong itu, wabiti tataqatta'a kabiduhu, itu dia punya liver, dia punya limpa, melihat itu tuh sampai hancur. Minta hasri, karena begitu menyesalnya melihat waktu yang kosong. Jadi dia tersiksa dengan dirinya sendiri dengan penyesalan ketika melihat waktu yang enggak dibuat ngapa-ngapain itu tuh, melakukan yang tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya, itu sedihnya itu sampai hancur, dia punya limpa. Kata beliau, fa kaifa bil ma'asi, bagaimana kalau yang dilihat itu maksiat. Dia ngelihat waktu kosong aja, orang-orang pada saat itu merasa sedih dengan bagaimana bodohnya saya dulu di dunia. Sementara di dalam fikih yang namanya gabut tadi itu, gabut itu kan nggak bikin dosa, nggak bikin pahala. Jadi kita duduk ngabisin waktu, ya, nggak ngapa-ngapain, kira-kira nggak ngapa-ngapain, habis aja 4-5 jam habis gitu ya. Itu tuh waktu itu akan disesali sampai nanti ketika penyesalan itu sampai menghancurkan dia punya liver. Masya Allah. Makanya kata Imam Abu Rabi', siru ilallah urjan wa makasir, tujulah Allah olehmu, ya, ibadahlah kepada Allah dalam keadaan lemes maupun dalam keadaan sakit. Fala tantaziru sihah, kalau sakit jangan nungguin sehat. Biasakan orang begitu, kalau lagi sakit tuh pengen ngaji, lagi sakit pengen ngaji, pengen ngapa-ngapain, ngamal entar deh kalau udah sehat gitu kan. Nah, kata beliau, beramal tuh lagi sakit beramal, jangan nungguin sehat. Fa innan tizara sihah bitalah, karena nungguin sehat itu calon pengangguran amal. Beramal nungguin sehat itu pasti pengangguran. Nanti giliran sehat lupa lagi. Jadi manfaatkan waktu sehat. Jadi baik-baik menggunakan waktu sehat. Kemudian kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, ihalatuka al-amala ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Alasan kamu untuk bisa beramal nungguin waktu kosong, nungguin kesempatan, min alama min ru'unatin nufus, termasuk daripada tanda jiwa yang bodoh, jiwa yang dungu. Jadi bagaimana? Lagi sibuk, usahakan beramal. Apa yang kita bisa, mungkin zikir, bisa salawat. Jangan nungguin entar dah waktu kosong, entar kah ada kesempatan, enggak bakal bisa. Karena orang enggak sibuk aja jadi sibuk. Orang nganggur aja dikata sibuk, enggak sempat ngapa-ngapain. Nah, maka rugi orang yang terus menunda-nunda, sementara waktu ini tidak bisa berhenti, dia jalan terus, tahu-tahu habis. Kalau orang menunggu, habislah kesempatannya. Badai, nunggu badai, wah lagi badai, selesai. Jadi selama badai dia tidak beramal. Nunggu selesai pandemi, entar kalau selesai pandemi baru pada ngaji. Pandemi 2 tahun, berarti 2 tahun gak ngaji. Bayangin itu. Nah, orang yang tidak menunggu kesempatan
tapi mengolah kesempatan, itulah orang-orang yang beruntung. Karena tetap saja hitungannya di sisi Allah cuma waktu tuh berlalu cuma 3, diisi dengan taat, diisi dengan maksiat, atau kosong. Yang bikin bahagia cuma 1, yaitu waktu yang dibuat buat taat. Yang kedua-duanya nggak ada yang bikin dia senang. Maka mudah-mudahan waktu yang kita habiskan dari awal duduk tadi hingga saat ini dan akhir nanti, ini mudah-mudahan waktu yang termasuk mamlu'ah bin nur, yang dipenuhi dengan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kepo mau urusan orang lain itu kagak bagus. Tapi kalau kepo mau urusan sholat, nah itu cakep. Kita kepoin dah sholat yang tiap hari kita lakukan. Apa nih tentang syarat sah sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum ma'an jami'al muslimin. Asyaratus sadis al-ilmu bi fardiyatiha. Syarat sah sholat selanjutnya adalah mengerti kefarduan sholat. Jadi enggak cuman ya berdiri, ruku, sujud, duduk ya persis kerjaannya, tapi ternyata dia enggak ngerti, maka enggak sah. Jadi yang dikatakan Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Masa orang alim diibadahi dengan kebodohan? Jadi yang bodoh harus belajar, karena itu persyaratannya. Fa law taraddada fi sunniyatiha fala tasihhu salatuh. Jadi syarat sah yang keenam adalah mengerti kefarduan rukun-rukun salat. Kalau seandainya seseorang ragu di dalam kesunahannya, fala tasihhu salatuh, maka tidak sah salatnya. Jadi ini berdiri hukumnya sunnah apa wajib ya? Berdiri, duduk gimana ini ya? Wajib kali ya, sunnah kali ya? Itu enggak sah tuh. Jadi rukun sholat dia harus kudu paham, jangan sampai tidak ngerti. Selesai ya. Jadi belajar fikih ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan kita ingat masih ya. Kenapa nih? Karena bagi orang memakai baju ya, setiap hari kita pakai baju, begitu ditanya berapa kancing bajunya, ngitung dulu, nah, nggak bisa jawab. Padahal tiap hari dipakai 7 per 8 apa 5 ya. Pakai yang di baju tiap hari kita pakai. Begitu juga dengan rukun sholat, jangan sampai tiap hari kita sholat, begitu ditanya rukun sholat kita kagak mudeng. Ya pakai jawabnya. Asyaratus sabi', syarat yang ke-7. Allah ya'taqida fardan min furudi sunnatan, tidak meyakini salah satu kefarduan daripada kefarduan salat hukumnya sunnah. Enggak boleh meyakini yang fardu menjadi sunnah. Kalau yang tadi yang ke-6 mengerti semua rukun-rukun salat, jadi sebenarnya ada hubungan ya. Wa fihi suwar, di sini ada beberapa gambaran. Taratan ada kalanya ya'taqidu anna jami'a af'ali shalah furudun fatasihhu salatu. Ada orang berkeyakinan bahwa seluruh kelakuan kegiatan gerak-gerik dalam salat itu hukumnya fardu, fatasihhu salatu. Maka kalau gitu sah salatnya. Pokoknya semuanya wajib dah bagi saya. Nah, itu sah, itu aman. Wa taratan ada kalanya ya'taqidu berkeyakinan anna jami'a af'ali shalah sunan, bahwasanya seluruh kegiatan kelakuan pekerjaan salat hukumnya sunnah, fala tasihhu salatu, maka yang gini tidak sah salatnya. Wa taratan ada pula ya'taqidu meyakini anna fis salati furudan wa sunanan, dia tahu dalam salat itu ada rukun, ada fardu, ada sunnah. Walakin la yumayyizu bainahunna, tapi dia enggak bisa ngedeteksi mana yang sunnah mana yang wajib. Fatasihhu salatu idza kana amiyan, maka sah salatnya kalau dia orang awam. Orang awam nih ya. Wa ma idza kana aliman, adapun bila orang alim majlis dekat ya, tapi kagak ngerti
Mana nih yang fardu, mana yang sunnah? Fatasihu 'inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar sah. Alhamdulillah masih ada yang bilangin. Kalau kagak ya Allah kita sensus salat ya. Khilafan li Ramli, beda dengan pendapat Imam Ramli kagak sah. Dia ngeyakinin di dalam salat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Tapi ngedeteksinya nggak mampu gitu. Itu masih sah. Wa taratan ya'taqidu, ada pula dia meyakini anna wahidan, bahwasanya ada salah satu dari ruku dan i'tidal sunnah. Walam yu'ayyin, tapi dia tidak menjelaskan mana ruku apa sunnah. Dia meyakini antara ruku sama i'tidal itu ada yang sunnah gitu. Fatasihu salatu, dia sah salatnya. Masya Allah. Cuma nggak mentakyin. Kalau dibilang i'tidal sunnah batal, nggak sah salatnya. Subhanallah segitunya ya. Li'annahu lam yaf'al ruknan ma'atiqadi sunniyati bal' ma'atarud fi zalika wa hadza la yadur. Karena dia tidak akan melakukan rukun dengan i'tikad sunnah, tapi dengan keraguan-raguan. Wa hadza la yadur, itu tidak apa-apa. Jadi masih ada keringanan ya, Masya Allah. Tapi tetap meyakini syarat sahnya adalah al-ilmu bi fardiyatiyah, mengerti rukun-rukun sholat. Tapi ketika sudah tahu rukun sholat, dia tidak meyakini dari salah satu yang fardu itu sunnah, itu tidak meyakini yang fardu sunnah. Kalau yang fardu diyakini sunnah, maka itu batal salatnya, tidak sah dia punya salat karena syaratnya kurang. Sekarang baru babu arkani salat, biar deteksi bab rukun-rukun salat. Ini kerjaan kita tiap hari ya. Kerjaan kita tiap hari. Tapi nanti kalau kita sapu bersih, mungkin ada yang perlu tambah kualitasnya insya Allah. Ar-ruknu lughatan janibu syai'il aqwa. Kenapa ada kata rukun? Rukun itu artinya apa sih? Janibu syai' aqwa, yaitu sesuatu yang kuat, tiang lah gitu ya. Istilahan ibaratun an juz'in minal mahya la tatahaqqu illa biha atau illa bihi. Secara definisi yang namanya rukun adalah sesuatu bagian dari inti yang tidak terjadi sesuatu kecuali dia. Itu namanya rukun. Dia sesuatu yang inti yang menjadi bagian dari sesuatu. Kalau kagak ada dia, kagak jadi. Itu namanya rukun secara istilah. Berarti kalau arkanus sholah, itu dia bagian inti yang kalau tidak ada dia tidak sah sholatnya itu. Ada dua hal mu'tamad, jumlah rukun di dalam salat itu menurut pendapatnya mu'tamad annaha salasata asyara, ada 13. Bija'alat tuma'ninati tabi'atan lil arkan, dengan menjadikan tuma'ninah itu ngikutin kepada rukun. Kalau dipisah maka berarti menjadi 17. Nah, contohnya apa? Sujud ruku dengan tuma'ninah. Kan ruku rukun, tuma'ninah rukun. Ini kalau dipisah jadi 2. I'tidal rukun dengan tuma'ninah. Sujud dengan tuma'ninah, duduk di antara 2 sujud dengan tuma'ninah. Ada 4 itu tuma'ninahnya ya. Ini kalau dipisah maka jadi rukun tersendiri, jadi hitungan jadi 17. Nah, di sini dikatakan bija'al tuma'ninati, dengan menjadikan tuma'ninah ngikut kepada rukun. Jadi otomatis sudah. Jadi rukuknya wajib dengan tuma'ninah. Jadi ngikutin, enggak dipisah. Kalau dipisah jadi 17, kalau enggak berarti 13. Jadi kalau dibilang 17 rakaat benar, berarti tuma'ninahnya sendiri penyebutannya. Beda kadang Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali salah satu rukunnya kalau tidak salah itu dah khusyuk. Ya, kalau kagak khusyuk enggak masuk, repot ya. Ya minimal ketika sholat awal lah, takbirnya dah gitu.
Aqsamul arkan arba'atun. Aqsamu arkani shalah arba'atun. Macam-macam bagian rukun salat ada 4. Yang pertama arkanun qauliyah, rukun qauli ya. Khamsah, ada 5. Summiyat bizalika, dinamakan demikian itu li'annahu yustaratu 'alal musalli ayyatalaffaza biha. Kenapa disebut rukun qauli? Kenapa disebut rukun ucapan? Dinamakan dengan rukun ucapan karena dipersyaratkan kepada setiap orang yang sholat harus melafalkannya, harus mengucapkannya. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, dengan cara memperdengarkan bacaan itu, dengan memperdengarkan ucapan ini ke kupingnya sendiri. Wahya yakni takbiratul ihram. Jadi enggak boleh enggak sah tuh. Harus Allahu Akbar, a-nya kedengaran, ak-nya, ba-nya, ra-nya, Allahu-nya kedengaran, akbar kedengaran tuh. Kalau keadaan normal ya. Ini sudah standarnya pendengarannya, biasanya dengar, tiba-tiba pesawat lewat enggak kedengeran tuh, dianggap sah karena sudah standarnya gitu ya. Wal Fatihatu, begitu juga Fatihah. Maka Fatihah itu rukun qauli, wajib dilafalkan. Jangan baca dalam hati. Mau sholat wajib maupun sholat sunnah, mau qabliyah mau ba'diyah sama, mau sholat zuhur, sholat asar, sholat tengah malam kayak ya, yang namanya sholat rukun qauli wajib kedengaran kuping. Kalau begitu maghrib sholat malam itu ada sunnahnya lagi, bacaannya dilantangkan. Sholat maghrib tuh kedengaran, jangan kayak sholat asar sendiri Pak Ustadz, ya tetap aja. Ini kagak, sholat maghrib kayak sholat asar sendiri, itu sholat apa sih tuh? Kalau malam sunnah lantang. Nabi SAW itu kenapa sholat malamnya kedengaran surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya itu kenapa? Ya karena Nabi lantang. Maksudnya coba kalau Nabi kayak model, kebayangkan kalau sholat maghrib atau sholat sunnah ba'diyah kagak ada kedengaran kayak model sholat. Ini sholat asar apa sholat duha sih? Kok sholat duha habis maghrib? Ya. Kedengaran kuping dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Dan juga fungsinya ketika kedengaran itu membuat kita jadi fokus. Jadi kedengaran samping-samping ini kita nggak kedengaran yang lain, tapi karena bacaannya kita nggak kedengaran, akhirnya kita yang dengerin yang tetangga kumprang itu yang didengerin. Ya. Ada tetangga marah-marah diapalin begitu. Begitu habis sholat, siapa tadi yang berantem? Habis sholat nanya siapa yang berantem? Iya didengerin. Kita itu ya berusaha untuk khusyuk aja masih diganggu, gimana kalau kita nggak berusaha khusyuk? Maka yang nolongin khusyuk itu ya bacaan ini kita dengerin. Makanya dulu kata Kiai cerita, ada Pak Haji Anu, katanya Pak Haji Anu biasa untuk tahlilan kalau lagi musim bulan Roah ya. Sholatnya kagak di masjid, di rumah lagi, mungkin karena telat atau apa, sholat di rumah, sholat asar. Udah anak-anak yang tadinya pada main lato-lato kan berisik banget itu ya enggak ya. Mbak Abe engkong lagi mau sholat gitu ya. Jangan main dulu. Jangan berisik, maksudnya apa? Jangan berisik, dia lagi mau khusyuk sholat di kamar. Allahu Akbar. Setelah rakaat pertama lulus nggak ada gangguan, rakaat kedua ada tamu, tok assalamualaikum, assalamualaikum kata tamu, salam. Ada bocah nggak cucu dikumpul di rumah ya, nggak ngebaranin kenceng kan kong lagi sholat, jangan kenceng. Assalamualaikum, salam. Udah buka, mana sih kok nggak ada jawaban? Kau lagi sholat. Oh lagi sholat, jawab. Lagi sholat. Yaudah kalau gitu nanti bilangin engkong ya habis sholat asar mau nerowahan di Pak Pardi, tungguin ya
Ya bocah masih gagawarannya kencang. Ya. Apa gitu ditungguin ya pada mingkem ada nungguin mau main lato-lato kagak jadi ditungguin dulu dah. Begitu kong keluar dari kamar langsung aja melenteng sorban mau bawa sendal ya kan. Kong udah ada tahu. Baru mau dikasih tahu, iya udah tahu Pak Haji Parti kan ya mau tahlilan. Lu tadi mikir itu dia lagi sholat. Lah coba itu dia pengen khusyuk tuh. Bisa keganggu. Bagaimana kita ya Allah. Mari dibaca. Jadi kalau begitu tuh kita baca, kita punya bacaan, kita dengerin, kita fokus. Apalagi kita ngerti bacaannya, insya Allah kita kebawa dengan bacaan tersebut. Ini kebiasaan ya. Hampir rata-rata ya. Hampir rata-rata sholat malam mau habis ba'diyah sepi. Nah kita metogor bagaimana? Kagak ngaji bukan murid kita di jalanan ya. Enggak begitu caranya. Kagak sah sholatnya. Kagak kedengeran. Biasa kalau kita sholat di masjid mana gitu, lagi di tempat umum, cuma angkat tangan doang. Allahu Akbarnya kita sampingnya nggak kedengeran. Dia tadi baca apaan ini? Cuma tak begini. Allah. Kagak sah bang. Ya. Dan kita kasih tahu itu paling bilangnya makasih nanti habis selesai sholat. Kita mau ngasih tahu gimana coba? Bikin pengajian kita. Allah ya. Sempet dulu saking gundahnya itu pengen bikin kayak semacam apa tuh, kayak semacam apa ya, pamflet gitu ya, ditempel di musola ya, tulisan takbir Fatihah wajib kedengaran kuping sendiri, tulis begitu ya. Karena ini rukun sholat, karena enggak semuanya merata pengetahuan tentang sholat. Dia tahunya baca Fatihah aja. Kemudian apalagi wa tasyahudul akhir, dan baca tasyahud akhir juga itu rukun salat. Rukun salat. Wa tasyahudul akhir dan tasyahud akhir. Inilah bagian rukun salat yang terakhir. Baik salat sunnah maupun salat wajib. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, dan baca salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam. Jadi 5 ini rukun qauli. Ya, takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, apalagi salawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini rukun salat. Kemudian yang kedua arkanun fi'liyah, rukun fi'li. Sittatun, ada 6. Kalau tadi rukun qauli wajib kedengaran ada 5, ini rukun qauli rukun perbuatan ya sittatun, ya ini berdiri, al-qiyam, ar-ruku wal i'tidal was sujud. Al-qiyam di sini ya, nanti dibahas di sini ya. Ini secara ringkas dulu. Qiyamnya berdirinya benar-benar berdiri gitu. Jangan pengkor tuh kaki. Pedok. Apalagi bahasanya tuh ada orang sholat kayak orang mau jagain gawang bola, asik banget tuh lagi begini lagi. Nggak boleh tuh berdiri ya berdiri, kecuali emang kelainan lain urusan dah ya. Ruku', i'tidal, sujud, al-julus baina sajadatain, al-qu'ud fi tasyahud akhir. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk di tasyahud akhir, itu hukumnya rukun. Jadi berdiri itu rukun salat ya. Jadi orang kalau kagak berdiri nggak sah salatnya bagi yang mampu. Ini sering kita lihat ya, ke masjid nenteng kursi. Bawa kursi nenteng gara-gara habis umroh di sana ngelihat orang Arab sholat di kursi, pulang ke bawah Indonesia bawa kursi sholat di masjid. Lah begitu pulang itu kursi ditenteng, dia sholat pojokan. Lah itu haji mana ini nih, haji mabur namanya nih.
Berdiri bisa. Oh tapi kan katanya ada sholat sunnah boleh iya, sholat sunnah boleh duduk. Tapi itu kagak bisa sujud bang. Kecuali emang kagak bisa sama sekali. Tapi begitu habis jalan dan nongkrong duduk sila di warung kopi. Lah tadi sholat begitu. Nah begini ini paro-paro begini nih. Ada sebagian gitu, ada sebagian. Ada yang karena habis main bola kakinya katanya nggak bisa duduk, ke masjid bawa kursi. Ternyata nggak bisa duduk, maksudnya nggak bisa dilipat begini. Iya. Tapi kalau sila bisa, ya sah. Sila aja duduknya, karena sila duduk itu rukun sholat, diri rukun sholat. Tapi kesalahan itu di mata kita lihat, kita nggak bisa tegur. Nggak usah menegur orang, kecuali kalau emang pada munsib semuanya orang-orang dikasih tahu tuh pada nerima. Ini kalau udah itu siapa lu? Bapak gua bukan, paman gua bukan, empanin juga kagak, balas begitu. Lah malah jadi kita yang jadi termosan jadinya. Dikasih tahu jadi begitu jawabannya. Siapa situ katanya, emak bukan, bapak bukan, panen kagak. Ngapain tegur-tegur saya? Urusan ibadah saya, privasi. Dulu muda-muda begitu tuh kayak naik kereta bocah-bocah. Kalau dulu kan pada naik kereta tuh, sekarang udah gak ada. Zaman dahulu anak-anak muda tuh pada naik ke atas. Yang ditegur begitu jawabannya. Makanya mau sengat listrik kagak peduli pada dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada arkanun ma'nawiyah wahid. Ada rukun maknawi yakni satu saja, yakni at-tartib. Tertib. Baca Fatihahnya tertib. Rukun sholatnya tertib. Jangan mentang-mentang hafal yang kuat baca Fatihah dari waladhdallin duluan. Waladhdallin ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibalik. Ada enggak orang hafalan balik begitu? Pengen nunjukin kehebatan hafalan. Ya kagak sah, Fatihah kagak sah, sholat kagak sah. Makan dibalik. Alhamdulillah, makan, baru Bismillahirrahmanirrahim cuci tangan, kan kebalik. Artinya juga kebalik, kacau nanti. Jadi tertib sholat itu. Dari berdiri, takbir berdiri, jangan sampai dibolak-balik. Arkanul qalbiyah yang keempat, rukun qalbi. Wahid yakni niat, satu saja. Mas'alatun ma afdalu arkanis shalah. Ada pertanyaan. Apa yang paling utama di dalam rukun salat? Apakah berdiri atau sujud? Al-mu'tamadu annal qiyam afdalul arkan. Ketahuilah bahwasanya berdiri adalah seutama-utamanya rukun. Li'annahu mawdi'u qira'atil Qur'an allazi huwa afdalul azkar. Kenapa berdiri menjadi lebih utama daripada sujud? Karena berdiri adalah tempat baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah seutama-utamanya zikir. Lalu bagaimana pula katanya? Akramu ma yakunul 'abdu fi salatihi hina sujud au kamakal. Posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Ini bagaimana nih menggabungkan kedua ini? Kita dengarkan terus. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya. Menurut pendapatnya mu'tamad bahwasanya berdiri itu lebih utama rukun salat daripada sujud. Karena Nabi bersabda afdalus sholati tulul qunut. Seutama-utamanya salat adalah yang lama berdirinya. Ya, kayaknya Nabi lama berdiri. Tapi Nabi lama berdiri, rukuk juga lama, sujud juga lama. Bayangin tuh Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 4 juz.
Bacaannya kayak model-model kita kagak dinikmatin bacanya. Dan itu dilakukan, bukan sekedar cerita. Jajal aja 1 juz gitu baca. Udah angop mulu ya. Waqila inna sujud afdal, tapi ada yang bilang sujud lebih utama. Kenapa? Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajid. Fa aktsiru du'a. Nabi bilang paling dekatnya posisi seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Oleh karena itu perbanyak doa ketika sujud. Ini ketika sujud banyak-banyak yang doa. Kalau sendiri sholat sunnah ya. Kalau jadi imam, lihat dulu makmumnya maksurin, terbatas, mengerti kita atau sudah kompak atau tidak. Kalau enggak ya jangan. Jadi fitnah nanti. Wa ba'dum fassala, tapi ada ulama yang merinci. In kana fil laili fa italatul qiyam afdal. Jadi 2 hadis ini digabungkan, maka apabila malam hari, maka yang paling utama adalah memperlama berdiri. Wa in kana fin nahar fal iktsaru minas sujud afdal. Apabila siang hari, maka memperlama sujud itu lebih utama. Jadi kalau siang sujud dilamain. Syarhu arkanis shalah wallahu a'lam bishawab. Syarah rukun-rukun salat. Rukun salat yang pertama adalah niat. Insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Setidaknya ini sudah ada penjelasan awal tentang bagaimana gambaran secara global daripada rukun-rukun salatnya. Maka kita tegur istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang bisa menerima pendapat kita perhatiin salatnya. Nah, enggak sah tuh. Nah, yang 5 rukun ini ya. Adapun dia bacaan sujudnya, bacaan rukuknya, nah itu kan sunnah hayat. Baca iftitahnya enggak kedengaran, itu sunnah hayat. Kalau kedengaran itu yang diinginkan, karena dia sunnah yang namanya sunnah qauliyah itu harus diucapkan, enggak dalam hati. Naqtatimu hajijisah annallaha yaghfiru dzunub wa annallaha yutawwil amarana fi ta'atillah wa annallaha yubarik fi amalina fi arzaqina fi ahlina ala hazina wa ala mana wa asalafu salih hadza munasabah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah wa nas'aluka taubatal maghfirah wa nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah fi lutfil khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun yang mau tanya jawab silakan, setelah doa ini kita kongkonya bebas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.